Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam acara ini praktek klinik keperawatan berapa nih? KMB 2 ya, untuk kelas 3 ya, kelas tingkat 3 Akademi Keperawatan. Nah, kemarin kita sudah sama-sama jelasin tentang gagal ginjal ya, udah ya. Mesin dialisa udah semua kan? Mesinnya udah, ini udah. Nah, sekarang pertanyaan aja lah. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Nanti saya jelaskan. Siapa mau tanya? Saya, Pak. Oke ya. Jadi itu gagal ginjal, ada yang karena hipertensi. Tapi ada juga yang gagal ginjal, dia baru hipertensi pas udah cuci darah. Hubungannya bagaimana? Oh ya, oke. Ada gagal ginjal yang disebabkan hipertensi. Ada orang gagal ginjal baru hipertensi. Hubungannya bagaimana? Ada yang tanya lagi nggak? Oke, apa? Izin bertanya, kenapa gagal ginjal itu erat kaitannya dengan penyakit hipertensi sama diabetes ini? Oh iya. Nah, kenapa gagal ginjal erat kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi? Ada yang lagi nggak? Dua itu ya? Oke. Kita akan bahas sebentar lagi ya. Naruh HP dulu kita. Diabetes sama hipertensi menyebabkan gagal ginjal kronik atau CKD. Kalau istilahnya yang tepat adalah CKD ya, chronic kidney disease. Nah, itu kita harus tahu sebelumnya ini. Penyebab gagal ginjal nomor 1 di dunia adalah diabetes mellitus. Nomor 2 adalah hipertensi. Nomor 3 batu ginjal, infeksi dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Tapi menduduki peringkat pertama diabetes. Nah, diabetes mellitus ini sama hipertensi itu namanya silent death, yaitu pembunuh yang tersembunyi. Jadi pasien tidak merasakan apa-apa, tapi nanti tahu-tahu 5 tahun, 10 tahun berjalan, dia akan bisa terjadi kerusakan ginjalnya. Sebab apa ini? Sebabnya kalau diabetes hampir mirip dengan hipertensi penyebabnya. Tapi kita bahas satu-satu ya, di diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus itu kadar gula darahnya di dalam darahnya kan tinggi. Dengan kadar gula di dalam darahnya tinggi, maka banyak glukosa yang akan berikatan dengan protein di dinding pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya akan menebal, kemudian sklerotik. Kalau pembuluh darah menebal, maka lumen pembuluh darahnya itu akan menyempit. Nah, itu terjadi di semua arteri maupun vena, terutama arteri yang menuju ke ginjal. Kemudian apa arteri yang menuju ke ginjal? Arteri renalis. Kemudian masuk lagi arteri apa? Kan yang di ginjal ada arteri banyak di sana, ada arteri interlobaris, ada arteri apa itu ya, kemudian ada arteri intralobulus, kemudian masuk ke arteri afren, kemudian kalau melurus keluar arteri eferen. Kemudiannya panjang ya. Nah, di situ terjadi sklerotik, kekakuan dan penyempitan. Kalau itu terjadi, maka aliran darah itu akan berkurang, zat makanan berkurang, oksigen berkurang, lama-lama sel ginjalnya itu akan rusak. Nah, kalau diabetes biasanya yang terparah adalah biasanya di penyempitan di arteri efren. Tulisannya efren, kalau bahasa Inggrisnya malah bacanya efren, ya kan? Kalau afren, kalau bahasa Inggrisnya bacanya efren. Kalau Indonesianya aja ya, afren sama efren, ya kan? Jadi kalau penyempitan arteri efren, maka di situ akan menyempit, akhirnya tekanan di glomerulus juga akan meninggi. Selain daripada aliran darahnya yang itu juga, aliran darah yang kecil yang merusak sel ginjal juga. Penyempitan pembuluh darahnya akan merusak sel ginjal. Akhirnya sel ginjalnya rusak,
kemudian diganti dengan jaringan parut, akhirnya nggak berfungsi lagi, jadi gagal ginjal kronik atau GKG. Bisa juga diabetes ini karena kadar gulanya yang tinggi, kepekatan yang tinggi, akhirnya sel ginjalnya juga rusak. Contohnya ya, kalau kita punya saringan, kemudian kita nyaring kotor banget, saringannya kan cepet jebol kan? Nah, itu juga masuk akal untuk merusak sel ginjalnya juga. Nah, kalau tahu kan ini di diabetes mellitus. Sedangkan kalau hipertensi itu hampir mirip. Karena tekanan darah di pembuluh darahnya tinggi, lama-lama tubuh kita ini akan menebalkan dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darahnya ini segini ya, kemudian dindingnya menebal, akhirnya kan sempit lumayan. Nah, selain sempit dia akan jadi kaku untuk menahan tekanan darah itu. Nah, terus semua arteri juga sama tadi, arteri renalis, arteri interlobaris, semua arteri yang masuk ke ginjal, efren semua akan menyempit. Terjadi kekakuan, sklerotik, akhirnya kerusakan di sel ginjal juga. Jadi hampir sama mirip. Tapi yang satu disebabkan oleh kadar gula yang tinggi, yang satu disebabkan oleh tekanan yang tinggi. Sama-sama silent death, pembunuh yang tersembunyi. Pasien tidak merasakan apa-apa, 5-10 tahun bisa terjadi kerusakan pada sel ginjal. Mengapa? Diabetes sama hipertensi menyebabkan CKD. Jelas ya? Oke. Yang nomor 2, kalau kita tanya hipertensi dulu apa gagal ginjal dulu, dua-duanya bisa menyebabkan. Hipertensi akhirnya lama-kelamaan kalau hipertensi itu tidak terkontrol, lama-lama akan jadi gagal ginjal. Kemudian kalau gagal ginjal duluan, misalnya gagal ginjal disebabkan nggak hipertensi, sebabnya misalnya batu atau misalnya karena dehidrasi, perdarahan, itu kan bukan penyebabnya karena hipertensi, ginjalnya rusak. Kalau ginjal rusak, maka mekanisme ginjal untuk mempertahankan tekanan darah itu rusak. Jadi ginjalnya melalui mekanisme apa? Renin, angiotensin, aldosteron. Reninnya terbentuknya terganggu, akhirnya tekanan darahnya nanti akan tinggi. Dia akan merangsang sistem RAS, renin, angiotensin, aldosteron. Tekanan darahnya akan tinggi. Makanya rata-rata orang gagal ginjal dia akan menderita tekanan darah tinggi. Makanya diperlukan obat terapi darah tinggi yang sangat drastis. Kalau satu obat nggak bisa, 2 obat, 3 obat, sampai 4 obat bisa diberikan anti hipertensi untuk orang yang gagal ginjal. Oke ya, jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau hipertensi sendiri bisakah sembuh dan tidak, itu tergantung penyebabnya. Kalau hipertensi itu penyebabnya karena penumpukan lemak yang ada di dalam pembuluh darah, itu juga bisa sembuh. Misalnya kolesterolnya tinggi, misalnya kolesterolnya 400, terus tensinya 200. Kemudian kolesterolnya, dia dietnya bagus, di pembuluh darah kolesterolnya habis, hilang, LDL itu kolesterol jahat ya, itu hilang atau mau berkurang, akhirnya tensinya turun lagi, bisa sembuh. Lihat penyebabnya karena apa. Atau mungkin karena dia darah tingginya karena stres. Orang yang stres, tekanan darahnya akan tinggi. Ada mekanisme tubuh untuk meningkatkan tekanan darah lewat stres. Nah, kalau stresnya sembuh, tekanan darahnya ini nggak? Sembuh nggak? Sembuh. Misalnya kalian ada keluarga, kemudian masalahnya berat sekali, sehingga dia pening, tekanan darahnya udah tinggi, bisa juga. Tapi kalau hipertensi karena memang ada bawaan yang tidak diketahui penyebabnya, hipertensi terus, ya biasanya harus memerlukan kontrol menggunakan obat-obatan terus. Tuh. Banyak macam hipertensi, apakah dia masih bisa disembuhkan atau enggak, tergantung penyebabnya juga.
Ada lagi? Kalau gagal ginjal itu bisa faktor keturunan? Ada faktor keturunan yang bisa menyebabkan gagal ginjal, yaitu penyakit ginjal polikistik. Ginjal polikistik itu ginjal di mana di luar ginjal itu biasanya tumbuh benjolan, polip. Nah, polip itu kalau dia sampai mengganggu namanya ginjal tersebut, apa polipnya banyak atau ukurannya yang besar, maka fungsi ginjal akan terganggu, dia akan mengganggu fungsi ginjal. Banyak pasien kita di seluruh Indonesia ini banyak pasien polip. Pasti ada, setiap pasien kayaknya ada. Kalau kita ini kalau nggak salah yang cuci darah aja itu 4 orang lebih yang demikian tadi penjelasan kita tentang diabetes mellitus dan hipertensi yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronik. Untuk itu, apabila kita sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan nanti di keluarga kita atau di masyarakat menemukan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kita bisa mencegah supaya nggak terjadi gagal ginjal kronik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.